Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Balik lagi di channel saya, Sri Meliana. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 tentang sudut. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau mengingatkan kamu yang baru bergabung di channel saya agar jangan lupa klik tanda like, komen, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari video lainnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sudut itu apa? Dan bentuk sudut itu bagaimana? Nah, ternyata sudut itu adalah wilayah yang terbuat dari dua buah garis yang bertemu di satu titik. Itu artinya sudut mempunyai satu buah titik dan dua buah kaki sudut. Sekarang perhatikan baik-baik penjelasan berikut ini. Misalkan kita buat dua buah garis. Ini garis yang pertama, kemudian kita gambar satu garis lagi. Sehingga kedua garis ini bertemu di satu titik dan membentuk sebuah sudut. Ingat ya teman-teman, untuk membentuk sudut, garis yang kita perlukan adalah garis yang tegak lurus. Jika garisnya melengkung seperti ini atau seperti ini bukan garis yang tegak lurus, sehingga kita tidak bisa membentuk suatu sudut. Agar kamu bisa mengetahui mana garis yang membentuk sudut dan mana garis yang tidak membentuk sudut, sama-sama kita perhatikan gambar berikut ini. Apakah gambar A membentuk sebuah sudut? Ya, betul sekali. Gambar A membentuk sebuah sudut. Kenapa? Karena terdapat dua buah garis lurus yang bertemu di satu titik. Lalu, bagaimana dengan gambar yang B? Apakah gambar B membentuk sebuah sudut? Tentu tidak ya teman-teman. Kenapa? Karena dua buah garisnya tidak bertemu di satu titik, melainkan garisnya berpisah. Sehingga garis-garis yang ada di gambar B tidak dapat membentuk sebuah sudut. Sekarang gambar C dan D. Apakah kedua gambar ini membentuk sebuah sudut? Ya, betul sekali. Kedua gambar ini membentuk sebuah sudut. Kenapa? Karena masing-masing garisnya bertemu di satu titik, sehingga dapat membentuk sebuah sudut. Yang terakhir, apakah gambar yang E membentuk sebuah sudut? Tentu tidak ya teman-teman. Kenapa? Padahal kedua garisnya sudah bertemu di satu titik loh. Ada yang tahu? Nah, ternyata gambar yang E memang memiliki dua buah garis. Tetapi garis yang lurusnya hanya satu, sedangkan garis yang lainnya melengkung. Jadi tidak dapat membentuk sebuah sudut. Ingat ya, jika membentuk sebuah sudut itu kalau kedua garisnya sama-sama lurus. Jika salah satunya tidak lurus, maka tidak dapat membentuk sebuah sudut.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian sudut. Pertama, kita gambarkan terlebih dahulu sebuah sudutnya. Kemudian, kita beri nama di tiap titik-titik ujung garis sudutnya, seperti titik O, titik P, dan titik Q. Nah, teman-teman, pada titik P dan Q terdapat garis yang namanya adalah kaki sudut. Kemudian, pada titik P dan O juga terdapat garis yang namanya adalah kaki sudut. Jadi, lintasan pada garis PQ dan PO ini sama-sama kita sebut kaki sudut. Sekarang, sama-sama kita perhatikan letak titik P-nya. Ternyata, letak titik P ini disebut dengan titik sudut. Kenapa disebut dengan titik sudut? Karena titik sudut ini merupakan titik atau tempat pertemuan dari kedua kaki sudutnya. Lalu, jarak di antara dua kaki sudut ini disebut dengan besar sudut. Besar sebuah sudut diukur dengan satuan derajat. Ingat ya, dengan satuan derajat. Atau dilambangkan dengan O kecil. Penulisan O kecil ini diletak di ujung atas bagian kanan angka. Contohnya seperti ini. Nah, angka ini kita baca 10 derajat. Atau angka yang satunya dapat kita baca 50 derajat. Begitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata sudut juga memiliki lambang. Lambang sebuah sudut seperti ini ya teman-teman. Lambang ini artinya juga sama dengan sudut. Jadi, yang menjadi bagian-bagian dari sebuah sudut adalah kaki sudut, titik sudut, dan besar sudut. Sekarang kita akan belajar memberikan nama pada sebuah sudut. Perhatikan gambar sudut berikut ini. Di manakah letak titik sudutnya? Apakah letak titik sudutnya di titik A, atau di titik B, atau di titik C? Tentu jawabannya adalah titik sudut terletak di titik B. Ingat ya teman-teman, untuk memberikan nama pada sebuah sudut, yang harus pertama kali kita lakukan adalah menentukan letak titik sudutnya. Nah, setelah kita menentukan titik sudutnya, baru kita bisa memberikan nama sebuah sudut. Cara penulisan nama sebuah sudut yaitu yang menjadi titik sudutnya harus kita tuliskan di tengah-tengah. Jadi teman-teman, nama sudut ini adalah sudut ABC. Kenapa disebut sudut ABC? Karena titik sudutnya terletak di tengah-tengah. Nah, kalau teman-teman menuliskan nama sudut ini menjadi sudut BCA atau sudut BAC,
Itu salah ya teman-teman, karena penulisannya salah. Letak titik sudutnya bukan tepat di tengah, melainkan letak titik sudutnya ditulis di awal. Yang terakhir, kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini merupakan sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Jika digambarkan, sudut siku-siku ini terbentuk dari dua garis yang sama-sama tegak lurus. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, letak titik sudut siku-siku tepat di sini ya teman-teman. Bagian ini merupakan kaki sudutnya. Dan yang ini merupakan besar sudutnya. Jenis sudut yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Nah, karena di sini disebutkan antara 0 dan 90, itu artinya besar sudut lancip ini tidak boleh 0 dan harus lebih besar dari 0. Akan tetapi harus lebih kecil dari 90 atau tidak boleh pas dengan 90. Jika digambarkan, sudut lancip ini akan lebih kecil dari sudut siku-siku. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Letak titik sudut lancip ini tepat di sini ya teman-teman. Ini kaki sudutnya dan ini besar sudutnya. Jenis sudut yang terakhir adalah sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, karena di sini disebutkan antara 90 derajat dan 180 derajat, itu artinya besar sudut tumpul ini harus lebih besar dari 90 atau tidak boleh kurang dari 90. Akan tetapi, besar sudut tumpul ini tidak boleh lebih atau pas dari 180, tetapi harus lebih kecil dari 180. Nah, jika digambarkan, sudut tumpul ini lebih besar dari sudut lancip dan sudut siku-siku ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini titik sudutnya, ini kaki sudutnya, dan ini besar sudutnya. Nah, sekarang perhatikan contoh soal bangun datar berikut ini. Teman-teman tentukan yang pertama titik sudutnya, jenis sudutnya, dan nama sudutnya ya. Yang pertama, titik sudutnya. Titik sudut bangun datar ini ada berapa ya teman-teman? Ya, betul sekali. Titik sudutnya ada 4. Apa saja? Yaitu titik sudut A, B, C, dan D. Yang kedua,
jenis atau bentuk sudutnya. Apakah bentuk sudut titik A, B, C, dan D sama? Tentu berbeda ya teman-teman. Jadi, titik sudut manakah yang bentuknya seperti sudut siku-siku? Ya, betul sekali. Yang bentuknya seperti sudut siku-siku adalah titik sudut A dan titik sudut D. Lalu, titik sudut manakah yang bentuknya seperti sudut lancip? Apakah titik sudut C atau titik sudut B? Ya, betul sekali. Sudut lancipnya terletak di titik sudut C. Sedangkan titik sudut B bentuknya seperti sudut apa ya teman-teman? Ya, betul sekali. Titik sudut B bentuknya seperti sudut tumpul. Yang terakhir, nama sudutnya. Untuk nama sudut dari bangun datar ini cukup terdiri dari 3 huruf saja ya teman-teman. Jika titik sudutnya terletak di titik A, apakah nama sudutnya? Ya, tentu nama sudutnya adalah sudut DAB atau sudut BAD. Lalu, bagaimana jika titik sudutnya terletak di titik B? Ya, tentu nama sudutnya adalah sudut ABC atau sudut CBA. Sedangkan kalau titik sudutnya terletak di titik sudut C, apakah nama sudutnya? Ya, tentu nama sudutnya adalah sudut BCD atau sudut DCB. Yang terakhir, jika titik sudutnya terletak di titik sudut D, apakah nama sudutnya? Ya, tentu nama sudutnya adalah sudut CDA atau sudut ADC. Oke, terima kasih. Sekian dulu penjelasan saya. Semoga kali ini kamu mudah mengerti oleh penjelasan yang sudah saya jelaskan. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Karena 1 kali dukungan kamu itu berarti 1000 motivasi untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.